Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh kepala sekolah, seluruh tenaga pendidik atau tenaga pendidikan dan operator sekolah, khususnya Kabupaten Sambas dan pada umumnya Indonesia. Berikut kami berikan contoh pembuatan SK ataupun surat keputusan kepala sekolah terkait pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021. Yang pertama, pada bagian KOP atau kepala surat, kemudian keputusan kepala sekolah, sesuaikan saja ke SD, SMP, SMA, kemudian nomor sesuaikan saja juga tentang pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru atau PPDB, kemudian nama sekolah tahun pelajaran 2020-2021. Selanjutnya kepala sekolah menimbang poin A, poin B, dan mengingat yang paling atas sekali yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan PP 19 Tahun 2005, PP 48 2008, PP 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Lanjutkan lagi Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru. Lagi yang ketujuh, Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Juknis Pos Sekolah, sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020. Kemudian yang ke-8, Keputusan Bupati Sambas Nomor 220/Disdikbud/2020 tentang penetapan zona penerimaan peserta didik baru pada sekolah dasar negeri dan sekolah menengah pertama negeri di Kabupaten Sambas tahun 2020. Yang terakhir, Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas Nomor 131 tahun 2020 tentang Juknis PPDB untuk tingkat SD, untuk TK, SD, dan SMP, dan bentuk lain yang sederajat tahun pelajaran 2020-2021 di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas. Pada bagian memperhatikan, ada 3. Yang pertama, terkait surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan Merdeka Belajar dalam penentuan kelulusan peserta didik baru dan pelaksanaan peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021. Kemudian yang kedua, surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease COVID-19. Kemudian hasil rapat terkait kepala sekolah, dewan guru, dan tenaga administrasi sesuaikan saja dan pelaksanaannya yang ada di sekolah Bapak Ibu sekalian. Kemudian memutuskan tentu saja seperti ini. Kemudian ditetapkan ditebas. Contoh saja ditebas sesuaikan dengan lokasi sekolah Anda. Sekolah SD biasa
desa, kalau SMP biasa kecamatan biasa. Tanggalnya sesuaikan saja pada tanggal penetapan. Kemudian kepala sekolah, nama kepala sekolah, kemudian di bawahnya nama kepala sekolah. Ini memang sengaja tidak diberi gelar atau titel karena memang aturan seperti itu. Karena untuk SK ya tidak boleh untuk menampilkan gelar pendidikan atau gelar lainnya. Lanjut lagi, lampiran 1 terkait panitia. Di sini kami contohkan ada 5 panitiaannya. Yang pertama, kepala sekolah otomatis selaku penanggung jawab, kemudian ketua, sedewan guru atau tenaga administrasi, kemudian sekretaris, bendara, anggota, kemudian kepala sekolah sama juga tidak boleh mencantumkan gelar sama. Itu tadi lampiran 1. Kemudian lampiran 2 isi susunan petugas PH untuk Kabupaten Sambas dari 4 hari, jadi tanggal 29 Juni, 30 Juni, 1 Juli, dan 2 Juli. Ya, selaras dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka sekolah hendaknya mengacu kepada kebijakan pemerintah tersebut. Oleh karena itu, sekolah kami mengambil kebijakan terkait penerimaan peserta didik baru, yaitu di mana ruangan kami bagi menjadi 10 ruangan. Untuk hari pertama, di mana satu ruangan terdiri dari 2 petugas, yang mana dalam satu ruangan nantinya akan melayani tidak lebih dari 20 orang tua atau wali yang akan mendaftarkan peserta didik baru tersebut. Dan Selasa petugasnya lebih sedikit karena kami asumsikan pada hari kedua atau hari berikutnya peserta akan lebih sedikit karena mungkin pada hari pertama yang akan memburu nanti mendaftarnya. Kemudian selanjutnya hari ketiga petugasnya semakin sedikit dan yang terakhir pun sedikit. Kemudian tantangan sama. Kemudian untuk lampiran yang ketiga terkait mekanismenya ada 2, yaitu terkait panitia dan orang tua atau wali siswa atau wali murid yang akan mendaftarkan anaknya. Ya, untuk lebih jelas nanti Bapak Ibu silakan tonton dan baca saja video ini secara lengkapnya. Sesuaikan saja dengan sekolah Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini untuk orang tua wali dan atau calon peserta didik. Ya, di antara kebijakannya baik petugas maupun yang mendaftarnya harus memakai masker. Ya, harus mencuci tangan atau membasuh tangan dengan sabun antibakteri, ya, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelas tonton dan baca saja video ini. Tanda tangan. Kemudian
Yang lebih penting yaitu lampiran 4 ini atau yang terakhir ini adalah zona ini sesuai dengan keputusan Bupati nomor 220 garing Disdikbud garing 2020 tentang zonasi, bahwa setiap sekolah SMP negeri itu sudah ada zona masing-masing. SMP kami inilah zonanya ya, ini contoh untuk sekolah kami. Kalau untuk sekolah Bapak Ibu mungkin berbeda ya. Untuk lebih jelas nanti akan kami tampilkan untuk video berikutnya terkait zona sekolah Bapak Ibu masuk zona mana-mana. Inilah tadi adalah contoh SK PPDB untuk sekolah kami, mungkin bisa dicontoh untuk sekolah Bapak Ibu ya. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya, lebih kurang saya mohon maaf Bapak Ibu, karena di dalam contoh SK PPDB ini masih banyak kekurangan. Mohon kritik dan sarannya Bapak Ibu untuk SK PPDB ini yang mungkin kedepannya lebih baik. Yaitu mohon juga subscribe dan like video kami ya, untuk keberlanjutan channel ini. Cari billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.